Saudara-saudariku yang terkasih, pada suatu hari saya pulang dari Cirebon menuju ke Bandung. Saya menyetir mobil bersama dengan almarhum Pastor Sow. Kemudian dalam perjalanan pulang itu, ketika sampai di tol, harusnya itu masuk ke gerbang tol Kalihurip, kemudian menuju ke tol Cipularang, sehingga pulang ke Bandung. Tetapi karena kami asik ngobrol, kemudian kami melewati gerbang tol itu dan terus menuju ke tol Karawang. Kemudian saya mengatakan, Pastor So, Pastor, sepertinya kita terlewat dan menyasar. Pastor So mengatakan tidak apa-apa, masih ada gerbang tol selanjutnya. Kemudian setelah gerbang tol Karawang Timur, terlewat lagi. Sampailah di gerbang Karawang Barat akhirnya. Masuk ke gerbang tol Karawang Barat, kemudian putar balik, masuk, sehingga pada akhirnya sampai ke tol Cipularang dan pulang ke Bandung dengan selamat. Ketika saat nyasar itu, Pastor So itu begitu tenang gitu, dan dia pun mengatakan bahwa tidak apa-apa karena masih ada gerbang tol yang lainnya, masih bisa pulang. Tetapi ketika sudah sampai di gerbang tol yang benar, Pastor So pun mengatakan, syukurlah kalau gitu sekarang saya bisa tidur. Berarti selama nyasar beliau sebenarnya tidak tenang, tetapi memilih untuk berupaya tenang, supaya saya pun yang kebingungan tidak menjadi kebingungan, tetapi menjadi lebih tenang dan juga percaya pasti selamat, dan memang selamat. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika berada dalam badai kehidupan, situasi yang tidak menentu, kita diminta untuk mengambil sikap tenang dan memilih untuk percaya. Mengapa memilih untuk percaya? Karena pasti dalam situasi demikian, kepercayaan kita itu akan berkurang dan kita menjadi kurang beriman. Dan memang sesungguhnya badai itu timbul bukan dari alam, tetapi dari dalam diri manusia. Yesus menunjukkan bahwa ia tidur walaupun di tengah badai. Artinya bukan kita tidak menghiraukan atau tidak peduli pada persoalan hidup, atau bahkan ketika menghadapi masalah atau tekanan, kita malah mencari pelarian yang seringkali justru menjerumuskan kita pada dosa. Tetapi sikap tidur itu merupakan bentuk penyerahan diri yang total kepada Allah. Yesus memberikan teladan sikap tenang dalam menghadapi badai kesulitan hidup. Bahkan memang ia sendirilah yang membawa para muridnya berada dalam badai itu, dalam ujian iman. Dikatakan bahwa Yesus berada dalam buritan. Buritan itu adalah tempat kemudi kapal. Dalam hal ini Yesuslah yang mengemudikan kapal itu dan membawa para muridnya kepada sebuah badai. Disinilah kita melihat sungguh bahwa Yesus mau membentuk para muridnya untuk mengalami sebuah perubahan hidup ke arah yang lebih baik, sebuah transformasi iman. Ketika orang-orang yang berada jauh dari Yesus saja percaya dan berbondong-bondong merindukan Yesus, namun para murid yang selalu bersama dengan Yesus malah tidak percaya dan meragukannya. Sehingga Yesus mengatakan, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus yang mengemudikan kapal tersebut, dan ia tidak menghindari bagian danau yang diterpa badai, malah ia membawa kapal menuju ke sana. Ia tetap tenang karena ia yang memegang kendali. Ketika menghadapi persoalan hidup secara manusiawi, kita pasti mengalami keraguan, ketakutan, kehilangan iman, dan juga harapan. Dalam kosakata bahasa Sunda itu ada sikap kalau orang yang tidak tenang dalam menghadapi sesuatu biasa disebut sebagai gemperan, panik. Dan juga mungkin situasi demikian pun seringkali menjadi sebuah gambaran diri kita ketika menghadapi situasi yang serba tidak pasti atau situasi yang sulit. Dan kita selalu berpikir ingin hal-hal itu segera berlalu. Kita hanya ingin hidup dalam kenyamanan, dan akhirnya kita melewati sebuah kebersamaan dengan Allah dalam ketakutan dan dalam kesulitan. Padahal dalam kondisi yang demikian Allah ingin berbicara banyak kepada kita dan ingin agar kita itu belajar daripadanya. Saudara-saudariku yang terkasih, orang yang beriman harus mengalami rasa takut.
agar ia sadar siapa dirinya dan kepada siapa ia harus berpegang. Melihat pengalaman para murid yang berada dalam ketakutan, kesulitan, persoalan kehidupan, penderitaan, yang dikehendaki Allah bukan untuk mencobai kita, namun ia ingin memurnikan iman kita dalam suasana yang menegangkan dan tidak mengenakan. Kita diuji apakah selama ini kita sudah sungguh beriman, atau sekadar hadir fisik tanpa jiwa dan rohnya, seperti para murid yang selalu dekat dengan Yesus, tetapi justru merekalah yang paling mengalami ketakutan ketika mengalami sebuah hal yang tidak pasti. Dalam hidup beriman, apakah kita sudah mengenal Yesus dan ajarannya? Kalau sudah mengenal, harusnya kita tidak takut menghadapi badai, karena Yesus akan membawa kita pada pengalaman badai dalam hidup ini. Bagaimana sikap dan pilihan kita ketika iman kita sedang diuji? Iman dilihat dari ketulusan dan kemampuan menemukan sukacita dalam menjalani hidup walaupun penuh dengan tantangan. Saudara-saudariku terkasih, untuk itu mari kita menyadari sungguh Yesus mengarahkan kapal kehidupan ini pada lautan yang penuh dengan badai, ombak besar, dan angin kencang. Ia ingin agar kita tetap tenang, bahkan hingga dapat tidur seperti Yesus di kapal tersebut. Setiap persoalan hidup diadakan demi kebaikan kita. Dia mau membentuk kita untuk menjadi murid yang tahan badai, yang dapat menghadapi angin ribut kehidupan dan tidak mudah tenggelam dalam ketakutan. Penderitaan hidup membuat kita semakin dekat dengan Allah. Mari ketika kita dapat berlutut di hadapan Allah, kita pasti akan dapat berdiri di atas segala masalah. Ketika kita merasa tidak kuat berdiri, marilah kembali berlutut sejenak, dan pada akhirnya kita dapat tidur pada sebuah tilam di kapal kehidupan dengan Yesus, di mana Ia akan mengarahkan kapal kehidupan kemana saja Dia ingin pergi bersama dengan kita. Marilah kita hening sejenak.